and Kids, perkenalkan saya Rahma Wulan Suci, biasa dipanggil Uci, fisioterapis Pelangi Center Ponorogo. Kali ini saya akan membahas tentang kasus asma. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Yang pertama, apa sih asma itu? Asma adalah peradangan kronis pada paru-paru yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Asma ditandai dengan munculnya sesak nafas, batuk, dan bunyi meni atau wheezing. Kasus ini lebih banyak muncul pada anak laki-laki daripada anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Berdasarkan penyebabnya, asma dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asma alergi, yang disebabkan oleh alergen seperti serbuk bunga, bulu binatang, makanan, dan spora jamur. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, seperti alergen, stres, cuaca yang dingin dan lembab, serta aktivitas fisik yang berlebihan. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang menyebabkan asma itu? Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, asma non-alergi, yang disebabkan oleh flu biasa, infeksi saluran nafas, stres, olahraga berat, dan polutan di lingkungan. Yang ketiga, asma gabungan, di mana asma ini dapat disebabkan oleh alergi maupun non-alergi. Sedangkan untuk derajat asma antara lain, yang pertama intermittent, meliputi gejala muncul kurang dari 1 kali serangan dalam seminggu dan terjadi dalam waktu singkat, serta tidak muncul gejala sebelum serangan asma. Yang kedua, persisten ringan. Gejala ini muncul lebih dari 1 kali serangan dalam seminggu, serta serangan asma ini mengganggu ketika aktivitas dan saat tidur. Yang ketiga, persisten sedang. Gejala ini muncul setiap hari dan membutuhkan bronkodilator. Dan juga serangan asma ini mengganggu ketika aktivitas dan saat tidur. Yang keempat, persisten berat. Gejala ini muncul secara terus-menerus dan sering kambuh, sehingga menyebabkan aktivitas fisik terbatas. Nah, Mam, selanjutnya apa saja sih tanda dan gejala pada asma? Yang pertama, sesak nafas dengan fase inspirasi yang lebih pendek dibandingkan fase ekspirasi. Yang kedua, merupakan ciri khas utama pada asma, yaitu bunyi mengi atau wheezing ketika udara keluar. Yang ketiga, batuk dengan dahak berwarna putih dan kental. Yang keempat, dada terasa berat sehingga nafas menjadi terengah-engah. Dan yang terakhir, biasanya gejala akan timbul atau memperburuk ketika malam hari atau dini hari. Berikut ini merupakan cara deteksi dini penyakit asma pada anak-anak. Yang pertama, irama pernafasan pada anak cenderung cepat dan pendek. Yang kedua, terdengar bunyi mengi atau wheezing saat menghembuskan nafas. Yang ketiga, anak mudah lelah ketika beraktivitas. Selanjutnya, pemeriksaan spesifik untuk mengukur derajat sesak nafas yaitu dengan skala Bock. Tetapi pemeriksaan ini tidak efektif untuk diterapkan pada anak-anak karena pemeriksaan ini memerlukan latihan fisik sebelum dilakukan penilaian. Pemeriksaan penunjang pada penyakit asma antara lain tes fungsi paru, tes kulit, dan Ronsen. Selanjutnya, apa saja sih peran fisioterapi pada kasus ini? Pada kasus ini, prinsip tindakan fisioterapi yaitu mengurangi derajat sesak nafas. Fisioterapi dapat memberikan tindakan berupa yang pertama, nebulizer. Pemberian nebulizer ini bertujuan untuk mengencerkan dahak dan melancarkan jalan nafas. Yang kedua, infrared. Bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot pernafasan.
Yang ketiga, postural drainase. Postural drainase merupakan pengaturan posisi tubuh yang bertujuan untuk membantu pengaliran dahak ke saluran pernafasan yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu teknik tapotemen. Teknik ini berupa tepukan pada area tertentu yang bertujuan untuk melepaskan dahak dari dinding saluran nafas dan merangsang timbulnya refleks batuk sehingga dahak mudah dikeluarkan. Jika saluran nafas bersih, maka derajat sesak nafas akan berkurang. Sekian penjelasan dari saya tentang penyakit asma. Jika Mams menemukan tanda dan gejala asma pada anak, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter ya Mams. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ya Mams. Oh ya Mams, sekarang Pelangi Center Ponorogo membuka pelayanan konsultasi online loh. Mams bisa menanyakan masalah tumbuh kembang anak. Lebih jelasnya bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.